Bab 1363. Sekarang semuanya sudah selesai, Logan tidak perlu tinggal di sini. Dia tidak ingin tinggal di sini untuk melihat Abel menangis dan membiarkan Abler berteriak padanya. Adapun pertanyaan dan hinaan Abel, sebenarnya dia sudah mempersiapkan mental sejak lama, mengetahui bahwa ketika Sarana meninggal, Abel akan menghitung semuanya, jadi dia tidak berbuat banyak tentang apa yang dikatakan Abel. Kalau dipikir-pikir, dia hanya mengira Abel sedang dalam kesedihan dan frustasi, dan dia mengumpat dengan acuh tak acuh, hasilnya kebetulan benar atas apa yang dia lakukan. Adapun keniscayaan Abler untuk membalas dendam terhadap Asosiasi Medis Dunia di masa depan, Logan sudah menduganya, dan dia sudah memikirkan tindakan balasan, jadi saat ini dia terlalu malas untuk berbicara dengan Abler, dan langsung memerintahkan Woods dan Andre dan yang lainnya mengusirnya. Woods melirik Logan yang akan pergi, mengertakkan gigi, dan sepertinya telah mengambil keputusan. Dia menoleh dan berkata kepada Abler, "Tuan Abler, orang tidak bisa hidup kembali, sedih." Setelah berbicara, Woods juga berbalik dan berjalan keluar. Dia tahu masalahnya ada di sini, dan dia tidak akan menghargai apa yang dia katakan, jadi dia sebaiknya pergi begitu saja seperti Logan, dan menyerahkan kekacauan itu kepada Andre dan yang lainnya untuk ditangani. "Kalian berdua bajingan. Kalian pasti akan mati." Abler berteriak parau ke arah di mana Logan dan Woods pergi, lalu menoleh, menjatuhkan diri ke tubuh putrinya, dan menangis dengan sedihnya. "Tuan Abler, mohon maaf, Nona Sarana tidak akan bisa beristirahat dengan tenang seperti Anda." Andre mendekat dan menepuk bahu Abler dengan ringan, dan berbisik untuk membujuk. "Pergi, kalian pergi." Abler mengibaskan lengan yang ditekan Andre di bahunya dan berteriak, "Kamu adalah anjing pelari yang dibesarkan oleh Woods dan Logan. Kamu bajingan harus pergi ke neraka juga." Mendengar kutukannya, wajah Andre berubah sedikit, dan jejak amarah muncul di antara alisnya, tetapi itu tidak terjadi. Lagi pula, identitas Abler ada di sana. Logan dan Woods adalah dua orang dengan otoritas tinggi. Anda dapat menggelengkan wajah Anda di Abel. Dokter kecilnya tidak pernah bisa menyinggung perasaan Abel. Namun, Cole di belakangnya tenggelam, dan berkata dengan dingin kepada Abler, "Tuan Abler, tolong perhatikan dengan jelas bahwa Anda berada di Asosiasi Medis Dunia kami sekarang. Sejak Nona Sarana meninggal, maka saya tidak dapat terus menyediakan bangsal untuk Anda. Ada banyak pasien lain yang menunggu perawatan kami. Jadi, silakan pergi dari sini dengan jenazah Nona Sarana, atau biarkan kami mengikuti prosedur yang ditentukan untuk memindahkan perawatan Nona Sarana." Kremasi tubuh. Mendengar perkataan Cole, hati Abel langsung berang, namun di bawah kesedihan yang luar biasa, ia tidak meluapkan amarah di dadanya, ia juga tahu bahwa ini adalah tempat orang lain, bukan tempat ia bisa marah. Jadi dia mengatupkan giginya erat-erat dan mengandung tekanan api yang sangat besar di dalam hatinya, tetapi mengertakkan gigi dan berkata dengan air mata, Oke, Asosiasi Medis Dunia yang luar biasa. Mari kita lihat." Kemudian dia dengan kuat menopang tepi tempat tidur, berdiri dengan gemetar dari tanah, membungkuk, mengulurkan tangan yang gemetar, membelai wajah Sarana, dan berkata dengan suara parau, "Sayang, ayah akan mengantarmu pulang." Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya, menopang bagian belakang kepala Sarana dengan satu tangan, dan memeluk kaki Sarana dengan tangan lainnya, dengan lembut mengangkat Sarana dari ranjang rumah sakit. Sarana, yang telah menjalani apa yang disebut perawatan atau penyiksaan lebih tepat, saat ini sangat ringan, seperti kerangka yang ditutupi kulit manusia, tanpa banyak beban. Maka Abel mengangkat putrinya dari tempat tidur dengan sangat mudah, dan merasakan beban putri di pelukannya seperti anak kecil. Air mata di matanya keluar lagi seperti mata air, bergerak langkah berat, perlahan bergerak menuju berjalan di luar bangsal, kecepatannya sangat lambat, seolah-olah dia memegang karya seni yang rapuh di pelukannya, dan jika dia berjalan sedikit lebih cepat, itu rawan kerusakan. Andre, Cole, dan dokter lainnya memandang dengan dingin atau tenang saat melihat Abler berjalan keluar, dan tidak ada yang bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Persis seperti ini, Abel menggendong putrinya dan berjalan perlahan keluar selangkah demi selangkah, berjalan melalui koridor, berjalan melalui lift, berjalan keluar gedung departemen medis, dan berjalan keluar dari pintu Asosiasi Medis Dunia. Punggungnya kesepian dan dingin,
dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam kesuraman dan kesedihan yang luar biasa, yang sangat kontras dengan situasi ketika dia pertama kali melangkah ke pintu Asosiasi Medis Dunia. Setelah memarahi Lin Yu dan praktisi pengobatan Tiongkok pada saat itu, dia membawa putrinya ke Asosiasi Medis Dunia dengan semangat dan harapan yang tinggi. Dia pikir dia berada di surga untuk menyelamatkan putrinya, tetapi dia tidak berharap untuk membawa putrinya ke api penyucian kematian. Pada saat ini, hati dan hatinya hancur, dan dia ingin hidup, ingin segera mengakhiri hidupnya dan datang untuk menebus putrinya. Tuan Abler. Saat ini, pengemudi khusus Abler dan beberapa pria berbaju hitam sudah menunggu di luar pintu. Setelah melihat Abler yang putus asa, raut wajahnya berubah seketika, dan dia bergegas menuju Abler dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Abler, apakah Anda baik-baik saja? Ketika mereka bergegas ke depan dan melihat Sarana dalam pelukan Habel, ekspresi mereka berubah drastis. Semuanya telah melihat orang mati, dan wajar untuk melihat bahwa Sarana di pelukan Abler sudah lama mati. Nona Sarana. Pengemudi yang telah bersama Abler selama bertahun-tahun tiba-tiba menangis sedih. Setelah bersama Abler selama bertahun-tahun, dia sudah menganggap keluarga Abler sebagai anggota keluarganya sendiri di dalam hatinya. Oleh karena itu, melihat situasi ini, dia tentu saja sedih. Nona, bangun, Nona. Beberapa pria berpakaian hitam lainnya juga menundukkan kepala dengan sedih dan mulai menangis, baik dengan tulus maupun dengan berpura-pura. Tuan Abler, berikan wanita itu padaku. Sementara pengemudi itu menangis, dia mengulurkan tangan untuk mengambil Sarana. Tetapi Abel menutup matanya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, putriku tidak akan pergi kemana-mana kecuali dalam pelukanku. Pengemudi itu meneteskan air mata dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berjalan cepat ke mobil dan membukakan pintu untuk Abel, yang kemudian masuk ke mobil bersama putrinya. Sopir itu buru-buru melambai kepada yang lain, lalu dia dan seorang pria berbaju hitam masuk ke mobil tempat Abler berada, dan yang lainnya masuk ke mobil di belakang. Tuan Abler, kemana kita pergi sekarang? Setelah masuk ke mobil, pengemudi menoleh dan bertanya dengan lembut. Pergi dengan. Abel hanya ingin bercerita tentang tujuannya, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa hatinya kosong, dia tidak punya tempat tujuan, dan dia tidak tahu harus pergi kemana untuk sementara waktu. Saat ini, otaknya yang kacau tiba-tiba menjadi sadar, seolah-olah tiba-tiba menyadari ada apa. Pengemudi yang mengerutkan kening dan bergegas ke barisan depan bertanya, kenapa kamu di sini? Sepertinya aku tidak memanggilmu.